اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. أيها الإخوة والأخوات, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat maghrib berjamaah, yang kemudian sambil menunggu datangnya waktu isya kita duduk sejenak mendengarkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai perkara yang membuahkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita haturkan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adhahi, dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu kurban, yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan kata udhiyah. Dia adalah sembelihan kurban yang dilakukan pada waktu duha. Itu secara bahasa, dan menurut istilah syar'i maka dia adalah nama untuk hewan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan Idul Kurban dengan niatan bertakarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan. Nah, dan dalil akan disyariatkannya ibadah kurban ini itu berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Al-Quran sudah pernah kita sebutkan ayatnya, yaitu di surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ditafsirkan oleh para ulama sebagai kenikmatan yang besar, dan sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah telaga di surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada nabinya
Allah mengajak nabinya untuk bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Cara bersyukur yang paling besar adalah dengan menegakkan ibadah kepada Allah. Dan tentunya karena nikmat yang Allah berikan besar, ibadahnya juga mesti ibadah yang besar. Allah sebutkan dua ibadah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah ibadah kurban. Sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang memusuhimu, merekalah orang-orang yang terputus. Ini dalam surat Al-Kautsar. Jadi dalil tentang menyembelih kurban ini adalah dalil yang terdapat di surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Adapun dalil dari sunnah akan kita sebutkan insyaallah haditsnya, dan sangat banyak hadits-hadits terkait masalah itu. Dan ijma' para ulama ini juga sudah telah ternukilkan oleh banyak para ulama yang mengatakan disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa hikmah kita dianjurkan, disyariatkan menyembelih kurban? Apa hikmahnya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berkurban? Apa rahasianya? Apa hikmah di balik itu? Nah, ini para jamaah sekalian perlu kita tahu supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat untuk melakukan ibadah ini, dan kita tahu mengapa kita harus berkurban, mengapa kita dianjurkan berkurban itu, dan mengapa kaum muslimin setiap tahunnya dianjurkan dan disyariatkan untuk menyembelih kurban. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sana banyak hikmah dari ibadah kurban ini. Di antaranya yang pertama, dalam rangka untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Dalam rangka untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan terhadap umat-umat sebelum kita, dan itu dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, maka tatkala anak itu, yaitu Nabi Ismail maksudnya, putra beliau, telah sampai pada umur yang sudah sanggup, umur yang sudah muda, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku. Tanya Nabi Ibrahim kepada putranya. Maka Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintah oleh Tuhanmu, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya di atas pelepisnya, nyatalah kesabaran dari keduanya, dan terbukti keimanan benar yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
karena hakikatnya semua itu hanyalah ujian bagi mereka. Allah ingin melihat bagaimana keimanan Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami pun menyeru Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hada lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya hal tersebut hanyalah ujian yang sangat nyata dari Tuhanmu. Wa fadainahu bidzabihin azim, dan kami tebus Nabi Ibrahim dengan seekor sembelihan yang besar. Ini Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Ini perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Dan dari sanalah terjadi syariat yang agung ini, yaitu penyembelihan hewan kurban. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala syariatkan semenjak itu sampai pada umat Nabi Muhammad, sampai di zaman kita ini, dan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tetap syariatkan yang namanya ibadah kurban itu. Naam. Dan memang secara khusus, thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, agar kau ikut kepada millahnya Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan sekali-kali beliau bukanlah termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Maka ini hikmah pertama dari disyariatkannya ibadah kurban, dalam rangka menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Beliau yang pertama mencontohkan ibadah kurban itu. Yang kedua, dari hikmah ibadah kurban dalam rangka mempererat tali persaudaraan di antara sesama muslim. Ini hikmah yang kedua. Dan itu nampak pada saat ibadah kurban ini, bagaimana kaum muslimin berkumpul menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Kemudian mereka saling tolong menolong, bantu membantu, bekerja sama untuk memotong hewan kurban ini. Nampak persaudaraan di situ. Kemudian setelahnya dagingnya dibagikan kepada tetangga, kepada teman, masyarakat di sekitar, dijadikan sebagai sedekah, sebagai hadiah. Nah, ini tentunya semakin nampak persaudaraan di situ. Nah, orang tentu saja manakala diberi sesuatu akan senang dan suka kepada yang memberi itu. Dapat kurban, daging kurban saya diberikan, menunjukkan kepedulian. Dan dari sinilah bagaimana tercipta suasana persaudaraan di antara sesama muslim. Mereka saling berbagi, mereka saling memberi, mereka saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Naam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah kurban itu di antaranya ada bentuk-bentuk perserikatan. Makanya kita pahami dalam sapi boleh berserikat sampai 7 orang. Onta juga begitu. Kalau kambing tidak boleh berserikat, 1 orang saja. Tapi kalau sapi boleh berserikat, batas maksimalnya 7 orang. Nah, jangan juga sampai kelewat batas.
Satu kampung untuk satu ekor sapi misalnya. Nah, ini bukan kurban namanya. Kurban itu disyaratkan paling banyaknya kalau berserikat 7 orang saja. Itu syarat. Kalau lebih daripada itu tidak dinamakan hewan kurban namanya. Sembelihan biasa. Nah, dengan berserikatnya mereka itu pun nampak bagaimana suasana persaudaraan itu tercipta. Oh, ternyata anggota saya si fulan. Nah, ini kita kerjasama nih 7 orang ini. Nah, ini kan luar biasa. Tercipta persaudaraan itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dari hikmah adanya syariat berkurban dalam rangka memberikan kelapangan kepada anak, istri, keluarga, tetangga, sahabat, wabil khusus kepada orang-orang miskin yang mungkin mereka tidak pernah makan daging kecuali pada hari raya Idul Kurban saja, baru mereka dapat daging. Subhanallah. Nah, ini sebagai santunan untuk mereka. Makanya dalam kurban ini Allah katakan apa? Fakulu minha, makan dari hewan kurban itu. Nah, jadi kita pun disunahkan makan kurban itu, Pak. Yang menyembelih kurban, yang berkurban disunahkan untuk makan daging kurbannya. Nah, ini wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kemudian sebagian besar dari daging kurban itu kau bagikan kepada mereka-mereka yang minta-minta atau yang tidak memintanya. Maksudnya apa? Daging kurban ini tidak khusus kepada fakir miskin saja. Boleh walaupun dia orang kaya kita kasih daging. Boleh walaupun dia bukan orang yang atau dianggap sebagai orang yang mampu untuk diberikan daging kurban, boleh. Ini beda dengan pembahasan zakat. Kalau zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang kaya. Tapi kalau kurban boleh, tidak masalah. Nah, itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 36. Kemudian dalam hadis Al-Bara ibnu Azib, Rasulullah bersabda, Inna awwala ma nabda'u bih fi yaumina hadha nusalli thumma narji fananhar. Dikatakan bahwa sesungguhnya pertama yang kami mulai di hari ini, di hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah, kami sholat, kata Nabi, sholat id, thumma narji, lalu kami pulang, fananhar, kemudian kami menyembelih kurban. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut, faqad asaba sunnatana, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Waman dabaha, dan barang siapa yang menyembelih, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli wa laysa fin minan nusuki fi syai'. Adapun kalau dia sembelih sebelum waktu itu, sebelum waktu disyariatkannya kurban, sebelum waktu disyariatkannya menyembelih kurban, berarti dia melakukan bukan pada waktunya. Nah, maka kata Nabi, ya kalau itu dia lakukan, maka itu cuma daging biasa yang dia berikan untuk keluarganya, bukan termasuk dari ibadah kurban. Kalau dia menyembelihnya bukan pada waktunya. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Babul Adhahi ini, beliau hanya menyebutkan satu hadis. Yang mana dari satu hadis ini nampak bagaimana Nabi SAW menyembelih hewan kurban itu. Diterima dari sahabat Anas bin Malik. Sudah berlalu biografi beliau. Anas bin Malik Abu Hamzah. Beliau ini pelayannya Nabi 10 tahun, melayani Nabi SAW. Dari umur beliau 10 tahun sampai umur beliau 20 tahun melayani Nabi SAW sampai Nabi meninggal. Nah, beliau juga yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata
dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadih wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban yaitu dengan 2 ekor kambing yang amlah dan akron. Nanti kita akan jelaskan apa itu amlah, apa itu akron. Ini sifat bagi kambing yang disembelih oleh Nabi itu. Jadi Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang cirinya kambing itu amlah dan akron. Nabi sembelih dengan kedua tangannya sendiri. Nabi baca bismillah, Nabi bertakbir, dan Nabi letakkan kakinya di badan kedua ekor kambing tersebut. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu kambing yang amlah? Amlah itu kata beliau al-akbar wa huwa alladhi fihi sawadun wa bayadun. Kambing yang amlah maksudnya kambing yang berwarna hitam dan berwarna putih. Jadi ada warna putihnya, ada juga warna hitamnya. Akan tetapi warna putihnya lebih mendominasi daripada warna hitamnya. Nah, ini maksudnya amlah. Sebagian mengatakan seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi, dia adalah kambing yang bersih dan sangat putih. Nah, dari sini kata para ulama, menyembelih hewan kurban kambing, kalau kita bisa memilih, akan kambing itu kan banyak warnanya, Pak. Ada warna hitam, ada warna putih, ada warna keemasan, ya warna-warna kuning. Nah, kalau misalnya kita bisa memilih, pilih yang berwarna putih, namun ada kehitamannya juga sedikit. Nah, ini yang paling bagus. Walaupun kalau misalnya sudah tidak ada lagi, ya silahkan warna apa saja boleh. Tapi kalau misalnya kita bisa pilih, pilih yang warna putih kehitaman. Sebagian ada yang menjelaskan maksudnya yang kehitaman ini, dia menginjak dengan warna hitam dan melihat dengan warna hitam. Maksudnya hitamnya itu ada di kaki dan tangannya, dan juga ada di antara kedua matanya. Nah, kalau ada kambing seperti itu, pilih yang itu. Karena Nabi pernah berkurban dengan kambing modelnya kayak begitu. Nah, tentunya kan kalau mengikuti Nabi lebih besar keutamaannya. Tapi kalau tidak ada, sekali lagi ya tidak masalah dengan kambing warna apa saja, yang penting kambing. Nah, kemudian kata Nabi apa? Akronain, kambing itu bertanduk. Nah, ini juga diantara ciri hewan kurbannya Nabi. Kan kambing itu, Pak, ada yang sudah tumbuh tanduknya, ada juga yang belum. Nah, kalau kita bisa pilih yang bertanduk. Akrona ini itu dijelaskan juga, yakni kornani hasanan. Dia punya 2 tanduk yang bagus, bukan patah tanduknya. Ada juga kambing itu patah tanduknya. Nah, kalau yang paling bagus, yang sempurna tanduknya, yang bagus. Nah, itu akronain. Nah, kemudian disebutkan Nabi yang menyembelih hewan kurbannya itu. Nah, dari hadits ini ulama mengatakan, kalau kita menyembelih kurban, kalau kita berkurban, afdolnya, utamanya kita sendiri yang menyembelih. Bagaimana Ustadz kalau diwakilkan? Kalau diwakilkan boleh. Kalau diwakilkan boleh. Tetapi yang utamanya, kalau dia mampu, kalau dia bisa, kalau dia terbiasa, dia sendiri yang sembelih. Karena Nabi sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Nabi tidak wakilkan kepada orang lain. Walaupun sekali lagi boleh, tidak dilarang, boleh. Apalagi kalau misalnya dia tidak kuat, atau tidak terbiasa, atau takut darah. Ada juga orang begitu kan, oh saya nggak bisa sembelih, saya takut darah. Nah, sudah, wakilkan kepada yang lain, boleh. Tapi kalau dia mampu sendiri, dia sendiri, itu yang afdal. Kemudian apa? Wasamma wa kabbara. Nabi menyebut bismillah dan Nabi menyebut takbir, Allahu Akbar. Nah, perhatikan di sini lafadznya sama. Sama itu dari kata tasmiyah.
tasmiyah itu artinya bismillah. Bedakan Pak, bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Nah, ini dua ini beda ini. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Nah, dalam menyembelih kurban yang disyariatkan bukan basmalah tapi tasmiyah. Bismillah. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi yang disyariatkan tasmiyah bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim, kemudian Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, ini sudah pernah kita sebutkan kemarin di pertemuan sebelumnya. Kalau menyembelih kurban wajibnya baca bismillah, wajibnya. Utamanya baca takbir setelah bismillah. Tapi kalau bismillah saja sudah sah. Tapi kalau dia sebut takbir lebih bagus lagi. Mencocoki sunnah Nabi. Bismillah, Allahu Akbar. Tapi jangan mencukupkan Allahu Akbar aja, tidak sah sembelihan itu. Kalau dia menyembelih Allahu Akbar tanpa bismillah, tidak sah sembelihannya. Karena sembelihan dengan menyebut bismillah itu syarat, Pak. Syarat. Harus, tidak boleh ketinggalan ini. Sampai ulama berselisih pendapat, bagaimana Ustadz kalau ada orang yang beli kurban lupa baca bismillah, padahal dia sudah mau baca, tapi mungkin saking tegangnya lupa baca bismillah. Nah, ulama sampai berselisih pendapat, halal tidak hewan kurbannya ini atau bagaimana ini? Kalau karena lupa. Beda kalau dia sengaja tidak baca, nah, ini tidak sah. Sembelihan yang dikatakan dalam Quran uhilla li ghairillah, untuk selain Allah, tidak boleh dimakan kalau sengaja. Tapi kalau lupa, nah ini masalah. Ulama beda pendapat di sini. Sebagian ulama mengatakan walaupun kalau lupa, karena lupa tidak sah sembelihannya, tidak boleh dimakan berarti dagingnya. Tapi sebagian yang lain mengatakan kalau karena lupa dimaafkan. Namanya lupa, ya kan? Allah memaafkan kalau lupa itu. Innallaha tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Nabi, Allah memaafkan umatku ya kalau dia melakukan kesalahan karena lupa, tidak tahu atau tidak sengaja. Nah, kalau lupa dimaafkan berdasarkan hadits ini. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati, beliau meletakkan kakinya di atas badan hewan kurban itu. Maksudnya di atas badannya di mana? Dekat lehernya. Nah, jadi kaki kanan itu diletakkan di mana? Dekat leher kurban itu. Ini caranya Nabi, Pak ya. Caranya Nabi begitu disifatkan dalam hadits ini. Nah, kemudian hewan kurban itu dibaringkan di rusuk sebelah kirinya. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Berarti ke sana, ke arah kiblat. Dibaringkan di rusuk sebelah kirinya. Nah, maka pada saat itu ketika kita sembelih dengan tangan kanan, kita injak bagian badan dekat leher. Nah, kemudian mulailah kita mau menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Boleh juga kemarin kita sebut kalau menyebut nama 7 orang yang menyembelih kalau dia sapi. Kalau dia kambing ya 1 orang aja kan. Kalau sapi dia sebut Allahumma taqabbal min, sebut namanya Abdullah, Muhammad, Zaid. Nah, sebut 7 orang baru dia sembelih. Dah hafal boleh pakai kertas. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, sembelih. Nah, boleh juga begitu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadits ini menyebutkan kepada kita tentang tata cara penyembelihan. Kemarin sudah pernah kita sebutkan bagaimana hukum menyembelih kurban itu. Dan hukumnya menurut pendapat yang terkuat adalah sunnah mustahabbah. Sebagaimana ini diriwayatkan dari pendapat sejumlah sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan tidak sahih dari seorang pun dari sahabat yang mengatakan hukumnya wajib.
Dan juga pendapat Imam Sa'id ibnul Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Alqamah, Al-Aswad, Suwaid bin Ghaflah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Thawr, Al-Muzani, Daud, dan Ibnul Mundir. Banyak ulama yang berpendapat hukumnya sunnah. Dalil mereka hadis Ummu Salamah riwayat Muslim bahwa Nabi bersabda, "Idza dakhalatil asyru," kalau masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudhahi," dan seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, "fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a," maka jangan sampai dia menyentuh kulitnya, rambutnya sedikit pun juga. Nah, ini ketentuan orang yang menyembelih kurban, sudah mau berkurban, tanggal 1 Dzulhijjah enggak boleh potong kuku. Kalau ada kulitnya terkelupas, mau terkelupas enggak boleh dicabut. Kalau rambutnya panjang enggak boleh dipotong. Sampai kapan? Sampai dia sembelih kurbannya. Sampai dia sembelih kurbannya. Nah, ini jamaah sekalian. Ini ketentuannya. Kenapa Ustadz harus begitu? Sebenarnya ini dikiaskan aja. Dikiaskan sama seperti orang yang sedang ihram. Kalau orang yang sedang ihram, pada saat dia ihram enggak boleh cukur rambut kan? Enggak boleh pada saat dia haji ya. Pada saat dia haji, di antara ketentuannya ya, di tanggal 10 itu dia menyembelih kurban kan? Tidak boleh dia motong kuku, tidak boleh dia potong rambut, tidak boleh dia cabut ya sesuatu yang ada di badannya dari kulitnya dan semisalnya. Nah, orang yang menyembelih kurban kiasnya sama seperti itu. Nah, makanya tidak boleh dia menyentuh rambut ataupun kulitnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian dikatakan oleh Alqamah, oleh para ulama, jumhur ulama yang mengatakan sunnah hukumnya, di sini Nabi SAW mengaitkan kurban itu dengan keinginan siapa yang mau. Nah, kalau dia wajib, maka tidak akan dikatakan siapa yang mau, karena sifatnya harus. Makanya kan dalam sholat 5 waktu tidak ada dikatakan siapa yang mau sholat 5 waktu silahkan. Itu kan seakan-akan siapa yang mau, berarti kalau tidak mau tidak masalah, ya kan? Nah, tapi dalam sholat 5 waktu tidak ada seperti itu. Kenapa? Sifatnya wajib. Kalau dalam kurban siapa yang mau, artinya yang tidak mau juga tidak masalah. Nah, begitu. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya menyembelih kurban itu bukan wajib. Tapi bagi yang mampu, bagi yang diberikan keluasan, sangat dianjurkan bagi dia untuk menyembelih kurban. Kurang pantas bagi yang mampu untuk meninggalkan menyembelih hewan kurban. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga telah kita sebutkan terkait dengan awal waktu penyembelihan kurban. Awal waktunya menurut pendapat yang terkuat adalah pada saat terbit matahari di tanggal 10 Dzulhijjah, di hari raya kurban. Sekadar waktu orang sudah sholat dan khutbah telah selesai. Nah, itu dari semenjak itu boleh seorang menyembelih kurban. Bagus, baik apakah ada yang masih belum sholat atau sudah selesai. Intinya kadar waktunya sekadar itu. Nah, karena kan ada juga orang yang beda-beda dia waktu sholat idnya. Ada yang mungkin lebih cepat, ada yang mungkin agak sedikit lambat. Yang penting dia sudah waktunya, sekadar waktu sudah itu, ya. Walaupun semua ada yang masih belum menyelesaikannya, maka sudah dibolehkan untuk menyembelih kurban. Nah, kemudian juga ulama menjelaskan, ya, baik dia sendiri sholat atau tidak sholat id. Ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Daud Az-Zahiri dan Imam Ibnul Mundir. Waktunya dari situ. Sebelum itu boleh enggak? Enggak boleh. Sebelum itu enggak boleh. Jadi kalau ada yang nyembelih kurban subuh-subuh belum terbit matahari, enggak sah sembelihannya. Nah,
Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadis Nabi SAW yang tadi sudah kita bacakan. Kata Nabi tadi apa? Wa man dzabaha qabla ayyusalliya, siapa yang menyembelih sebelum salat Id, fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahli, maka itu cuman daging biasa yang dia berikan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', bukan termasuk hewan sembelihan. Menyembelih bukan pada waktunya tidak sah. Nah, akhirnya kapan? Akhirnya sudah kita jelaskan juga sampai hari terakhir Ayyamut Tasyrik, tanggal 14 Dzulhijjah. Karena hari tasyrik itu 11, 12, 13. Kenapa disebut tasyrik? Hari tasyrik, mungkin kita sering dengar tasyrik, hari tasyrik. Apa tasyrik itu artinya? Tasyrik itu Pak, dari makna kebiasaan orang Arab dulu disebut tasyrik itu. Maksudnya tasyrik itu sinar matahari. Kenapa begitu? Karena dulu orang Arab kalau mereka sudah sembelih hewan kurbannya, dagingnya itu mereka jemur, Pak. Mereka jemur. Kan dulu tidak ada kulkas, tidak ada freezer seperti sekarang. Nah, orang-orang dulu sampai sekarang juga ada yang begitu ya. Mereka daging kurbannya itu mereka panaskan di sinar matahari supaya tahan. Nah, kan kalau dibiarkan begitu nanti busuk kan dagingnya. Nah, tapi supaya tahan, supaya kuat dia jemur, diterik matahari. Nah, dengan itu tahanlah daging kurbannya. Nah, kalau sekarang kan orang tinggal masuk kulkas, masuk freezer, selesai sudah. Nah, makanya disebutkan Ayyamut Tasyrik itu, hari-hari tasyrik, karena di hari itu orang Arab ketika sembelih kurbannya dagingnya dia panaskan di sinar matahari. Memanaskan di sinar matahari namanya tasyrik dalam bahasa Arab. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi waktu terakhir menyembelih kurban sampai tanggal 14. Kan misalnya kan kadang terlalu banyak sembelihan kurban ini. Ada orang berkurban sampai Masya Allah terkumpul puluhan bahkan ratusan. Nah, ini kan kalau diselesaikan 1 hari 2 hari kadang tidak cukup, iya kan? Nah, kadang butuh sampai beberapa hari. Beda kalau misalnya kurbannya berapa ekor aja, bisa diselesaikan tanggal 10-nya semuanya selesai, sudah bisa. Tapi kalau daging kurban banyak, nah, makanya diberikan keluasan, boleh sampai tanggal 14. Lebih daripada itu tidak boleh. 4 hari aja waktu menyembelih itu. Dari 4 hari ini yang paling utama mana? Paling utama tanggal 10. Paling utamanya itu. Setelahnya tanggal 11, setelahnya tanggal 12. Ini yang paling utama. Dan ulama mengatakan usahakan sembelihan kurban itu kalau bisa 3 hari aja, 3 hari aja. Paling full-fullnya. Kecuali kalau memang betul-betul darurat, gunakan tanggal 14. Kenapa Ustadz? Karena tanggal 14 ini ulama berselisih pendapat, Pak. Tanggal 14 Dzulhijjah ini sebagian sahabat mengatakan tidak boleh lagi. Berselisih. Sebagian mengatakan masih boleh. Nah, makanya kalau kita bisa gunakan 3 hari aja, itu yang utama. Sekalipun kalau misalnya betul-betul darurat ya silahkan aja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mana dalilnya boleh menyembelih setelah tanggal 10? Dalilnya hadis Nabi SAW dari sahabat Nusyaibah atau Nubaisyah Al-Hudali. Riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, Ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. 14 enggak masuk ya tadi ya. Saya sebut 14 Pak ya. Enggak masuk. 13 maksud saya. Jadi 11, 12 dari 10, 11, 12, 13. 14 malah enggak masuk. Berarti yang tadi 3 hari tadi 10, 11, 12. Nah, usahakan 10, 11, 12. 13 ini kalau memang betul-betul ya darurat saja, ya dia sembelih pada hari ke-13. Walaupun masih boleh ya, sebagian ulama mengatakan bolehnya. Nah, jadi Nabi mengatakan bahwa ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk makan dan minum, wa dzikrin lillahi azza wa jal, dan hari untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi Nabi mengatakan hari tasyrik itu 11, 12, 13 itu hari makan dan minum. Makanya di hari tasyrik haram hukumnya puasa. Nggak boleh puasa hari itu. Dalam setahun ini ada 5 hari
haram hukumnya puasa. Hari Id, Idul Fitri, Idul Adha ditambah 3 hari ayyamut tasyrik. Nah, ini tidak boleh ini 5 hari ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, karena dia hari makan dan minum, berarti di hari itu dibolehkan masih menyembelih kurban. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah tahu bolehnya menyembelih kurban di 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, ya kan? Kalau ada yang tanya, Ustadz, boleh enggak kita menyembelih kurban di malam hari? Kan umumnya kan di siang hari kan orang nyembelih kurban itu. Nah, kalau malam bagaimana hukumnya? Boleh enggak malam hari nyembelih kurban? Nah, ulama mengatakan, ulama berselisih pendapat Pak dalam hal ini. Ulama berselisih pendapat. Walaupun mereka mengatakan utamanya menyembelih kurban itu di siang hari. Utamanya begitu. Kenapa? Di siang hari lebih mudah. Ya kan? Terang soalnya. Mudah ngapa-ngapain. Ya, lebih banyak, lebih terlihat syiarnya. Beda kalau malam. Tapi kalau misalnya ada yang nyembelih kurban malam, boleh enggak? Sah enggak? Kita katakan sah. Kalau sah saja. Tapi jumhur ulama mengatakan makruh kalau malam hari. Mayoritas ulama mengatakan makruh kalau malam hari. Itu pendapatnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, dan suatu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Berpendapat boleh tapi makruh. Makruh itu apa? Kurang disukai. Kurang disukai. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalil mereka, hujjah mereka, ya, karena pada dasarnya tidak ada larangan untuk menyembelih di malam hari. Jadi sah-sah saja, walaupun makruh. Kalau makruh kan tidak berdosa. Kalau makruh kan ya sah-sah saja. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh menyembelih di malam hari walaupun kurang dianjurkan. Kurang dianjurkan. Karena sekali lagi yang namanya kurban itu Pak, syiar. Syiar itu perlu ditampakkan, perlu dilihatkan. Nah, kalau malam kan namanya malam gelap, kurang nampak. Nah, itu saja ilahnya. Wallahu alam bisawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari fikih menyembelih kurban ini, fikih berkurban. Masih ada lagi poin-poin yang perlu kita jelaskan, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ilmu untuk kita bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.